Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, apapun itu. Sesuaikan dengan waktu pada saat Anda menonton video ini. Video ini sengaja saya buat karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Apalagi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Nah, ngomong-ngomong situasi hari ini, belakangan ini, ya memang kita harus mengakui bahwa saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Maka, mari kita bareng-bareng menjaga kewarasan pikiran, kewarasan batin, dan juga turut menjaga sesama warga, menjaga Indonesia bersama, menjaga segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik. Nah, saya punya cerita. Semalam saya bertemu dengan seorang teman. Pertemuan ini atas inisiatif dia sebagai teman dan ngajak untuk ngobrol banyak hal. Nah, salah satu yang menjadi bahan obrolan malam itu adalah mengenai apa yang menimpa pada anaknya. Nah, memang pada saat kemarin kejadian di Pekalongan yang rame-rame itu, ya, putra beliau sempat menonton kejadian semacam itu. Ya, alhamdulillahnya putranya tidak terlibat dalam aksi penjarahan. Hanya yang menjadi fokus dari dia sebagai orang tua, sebagai seorang bapak gitu ya. Dia ini mendapatkan share-sharean video mengenai penangkapan anak-anak yang terlibat di dalam aksi kemarin. Dan video itu viral. Batin si bapak ini, si teman saya, ini ngerasa kok gitu ya? Kasian loh anak-anak itu. Itu bisa menjadi trauma seumur hidup karena itu akan dikenang selamanya. Nah, itu menjadi pengalaman paling buruk dalam hidupnya. Dan dia khawatir kalau di kemudian hari anak ini punya rasa dendam. Nah, curhatan itu kemudian saya, gara-gara curhatan itu saya akhirnya merenung. Dan saya ditunjukkan video itu. Semula saya tidak pernah ngerti bahwa ada video semacam itu. Dan begitu ngerti ada video itu, saya juga ngerasa, loh iya ya, apa nggak kasihan pada anak ini. Dan kita tahu yang namanya jejak digital itu kan nggak bisa dihapus, bisa ditelusur dan bisa diunggah lagi. Dan itu akan menjadi kenangan yang terburuk dalam hidup seseorang. Makanya lewat video ini saya ingin memohon kepada pihak-pihak yang terkait yang ngurusi masalah ini, terutama penangkapan anak-anak yang kemudian divideokan dan itu viral. Mbok ya, kita nepak awake dhewe gitu loh. Bagaimana kalau itu adalah anak kita? Pasti sebagai orang tua juga akan kena dampak. Ngerasa nggak enak, ngerasa malu, ngerasa, nah ini yang paling parah, merasa gagal mendidik anak. Padahal di dalam mendidik
ada kalanya kita juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan. Ya, benar bahwa mereka, anak-anak ini mungkin saja salah dalam bertindak. Tetapi saya pikir memviralkan video saat penangkapan itu, sekalipun dibikin seolah-olah itu adalah kelucuan, saya kira juga perlu bijak untuk menangani ini. Mohon dengan sangat, please, hentikan video-video itu. Hentikan, please. Demi masa depan Indonesia. Merekalah yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan bangsa ini. Merekalah yang akan memperbaiki bangsa ini. Saya, mungkin juga panjenengan, mungkin juga semua orang yang mungkin sudah uzur dalam berpikir, gak mungkin akan mampu menjangkau bagaimana Indonesia ke depan. Kita harus bisa mewariskan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Kita harus bisa menitipkan, rela untuk menitipkan masa depan bangsa ini kepada mereka. Dan itulah poin penting, bagaimana kita mendidik. Please, saya mohon dengan sangat, hentikan video-video itu. Bila perlu cabut semua video-video yang sudah kadung disebar. Please, saya mohon dengan sangat hormat. Kasihan anak-anak itu. Matur nuwun. Dan mohon maaf apabila ini terlampau lancang saya menyatakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.